Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Ramadiani dari kelas AK 705. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya presentasikan adalah mengenai keterampilan pemimpin, komunikasi, dan pemecahan masalah. Apa itu masalah? Jadi, masalah itu adalah suatu ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Masalah ini biasanya terjadi dengan adanya hambatan dalam mencapai tujuan, dan masalah ini dapat terlihat maupun tidak terlihat. Yang selanjutnya adalah perbedaan dari masalah dan keluhan, di mana keluhan merupakan gejala dari suatu masalah, sedangkan masalah itu adalah akar dari sebuah persoalan. Keluhan ini muncul karena masalah tidak jelas atau tidak terselesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama adalah kita harus melakukan diagnosa terhadap permasalahannya. Yang kedua adalah analisis sebab dan akibat. Yang ketiga, menghimpun alternatif pemecahan. Keempat, memilih alternatif terbaik dari alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir adalah melaksanakan solusi secara terencana. Yang pertama adalah diagnosa permasalahan. Diagnosa permasalahan itu merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pemecahan masalah. Untuk mengetahui hakikat suatu masalah tidaklah mudah karena masalah yang sebenarnya sering terselubung oleh berbagai gejala, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Selain itu, proses diagnosis menjadi semakin sulit apabila dalam suatu kelompok tidak terdapat kesepakatan mengenai tujuan yang ingin dicapai, sehingga pemahaman terhadap masalah utama menjadi tidak jelas. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan umum dalam diagnosis. Yang pertama adalah mencampur adukan fakta dengan opini. Jadi, kita menjadi tidak fokus terhadap permasalahan, tetapi dengan adanya opini itu masuk, maka prasangka, kemudian intuisi itu akan mempengaruhi objektivitas dari suatu fakta. Selanjutnya, yang kedua adalah menganggap gejala sebagai penyebab. Kemudian yang ketiga adalah mencari kambing hitam. Berarti bahwa kita mencari seseorang atau sesuatu untuk disalahkan, bukannya fokus kepada permasalahan dan fakta atau data yang ada. Kemudian yang terakhir adalah memberi solusi sebelum masalah itu dipahami. Selanjutnya adalah analisis sebab akibat. Analisis sebab akibat ini merupakan suatu masalah yang memerlukan data dan fakta yang akurat serta didukung oleh pengetahuan dan pengalaman. Tanpa analisis yang tepat, solusi yang diambil berisiko tidak sesuai dengan masalah yang sebenarnya. Berikut beberapa kesalahan dalam menganalisis masalah. Yang pertama adalah solusi tidak relevan dengan masalah. Bisa jadi solusi ini seperti yang disebutkan tadi berdasarkan intuisi atau opini atau prasangka. Kemudian selanjutnya adalah terjebak pada masa lalu, di mana dalam pemecahan masalah tersebut kita menjadi tidak fokus dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah menilai solusi sebelum semua alternatif muncul. Dan yang terakhir adalah terlalu bergantung pada cara lama. Hal ini dapat membuat pemecahan masalah ini menjadi tidak efektif dan efisien. Selanjutnya adalah memilih alternatif pemecahan. Setelah mampu menghimpun dan mengevaluasi beberapa alternatif pemecahan, langkah selanjutnya adalah memilih alternatif pemecahan masalah yang terbaik dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, alternatif pemecahan itu harus mendukung tercapainya tujuan, yaitu pemecahan masalah tersebut.
Kemudian yang kedua, risiko dan kerugian paling kecil. Dari semua alternatif yang tersedia, kita harus mampu menganalisis mana alternatif yang memiliki risiko dan kerugian paling kecil untuk dapat kita implementasikan. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi konflik, dan yang terakhir dapat dilaksanakan secara nyata. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan sebagai ilmu dan seni. Jadi, pengambilan keputusan ini merupakan proses memilih tindakan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalah. Dalam manajemen, pengambilan keputusan menjadi tugas utama seorang pemimpin atau manajer karena keputusan yang diambil akan menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dan seni. Sebagai suatu ilmu, keputusan didasarkan pada analisis yang rasional dan logis. Sedangkan sebagai seni, keputusan dipengaruhi oleh situasi, tujuan, serta lingkungan dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan atau decision making yang dilakukan oleh manajer atau yang disebut decision maker biasanya didasarkan atas yang pertama, itu adalah keyakinan, di mana seorang manajer atau decision maker dalam pengambilan keputusannya itu didasarkan atas keyakinan bahwa keputusan atau decision ini yang terbaik setelah diperhitungkan dan dianalisis faktor-faktor internal dan eksternal, serta dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Kemudian yang kedua adalah intuisi. Manajer dalam pengambilan keputusannya itu didasarkan atas suara hati atau intuisi, bersifat ilham dan perasaan-perasaan atau good feeling. Pengambilan keputusan secara intuitif ini secara tidak sadar dipengaruhi oleh pengetahuan masa lalu, latihan-latihan atau pengalaman, dan latar belakang. Pengambilan keputusan secara intuisi biasanya mengandalkan naluri, perasaan pribadi, kemampuan mental, tetapi setiap situasi dihadapinya dengan sikap yang realistis dan memutuskannya menurut perasaan saja. Kemudian yang ketiga adalah fakta dan data, di mana pengambilan keputusan ini didasarkan atas hasil analisis data, informasi dan fakta-fakta, serta didukung oleh kemampuan imajinasi, pengalaman, perspektif yang tepat, dan daya pikir untuk mengimplementasikan situasi dan kondisi masa depan. Keputusan atau decision yang ditetapkan berdasarkan fakta-fakta ini relatif baik, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bisa diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat adalah pengalaman, di mana seorang manajer itu dalam pengambilan keputusannya didasarkan pada pengalamannya dan pengalaman pihak-pihak lain. Pengalaman sangat berharga, memberikan petunjuk dan memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan atau authority, di mana seorang decision maker itu dalam pengambilan keputusan harus berpedoman atas kekuasaan atau authority yang dimilikinya supaya keputusan itu sah dan legal untuk diberlakukan. Hal ini didasarkan karena authority merupakan dasar hukum untuk bertindak dan berbuat sesuatu. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari keputusan. Yang pertama adalah keputusan auto-generated, yaitu keputusan yang diambil dengan cepat, kurang memperhatikan dan mempertimbangkan data, informasi, fakta, dan lapangan. Keputusan auto-generated ini biasa diambil dalam keadaan darurat. Kemudian selanjutnya adalah keputusan induced. Keputusan ini diambil berdasarkan scientific management atau manajemen ilmiah, sehingga keputusannya ini bersifat logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan, dan resikonya relatif kecil, tetapi proses pengambilan keputusannya lebih lama. Selanjutnya adalah keputusan terprogram, yaitu keputusan yang bersifat rutin dan terjadi berulang-ulang. Karakteristik dari jenis keputusan ini sangat akurat karena keputusan jenis ini merupakan perwujudan kumulatif dari langkah-langkah penyelesaian masalah yang terjadi secara berulang. Misalnya, contohnya adalah suatu case dalam suatu perusahaan di mana harus menetapkan gaji atau pangkat pegawai. Nah, itu merupakan keputusan-keputusan
yang sifatnya ini terjadi secara berulang-ulang atau rutin. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan tidak terprogram, yaitu kategori keputusan yang berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, kegiatan bisnis yang tidak pasti dan sangat dinamis. Pengambilan keputusan ini selalu dihadapkan pada sejumlah masalah baru yang sudah diramalkan. Keputusan yang diambil pada umumnya tidak didasarkan atas SOP yang ada. Jadi karena organisasi ini dinamis dan selalu bergerak, maka akan ada masalah-masalah yang kadang diputuskan dengan jenis keputusan yang tidak terprogram. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah operation research, yaitu dengan penggunaan metode saintifik yang meliputi teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan masalah tertentu. Kemudian teknik pengambilan keputusan yang kedua adalah linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut dengan vektor analisis. Yang ketiga adalah gaming atau war games, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Kemudian yang keempat adalah probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional atas hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Yang terakhir adalah ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir, lalu menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup dalam setiap alternatif. Sekian. Baik, sekian presentasi dari saya dalam rangka memenuhi penugasan dari ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.